Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman, masih dengan materi pengantar dasar pemrograman. Oke, kita akan menuju part yang kedua, yaitu 1H. Ya, 1H adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mempelajari dasar-dasar pemrograman. Di sini ada suatu algoritma, ya, di mana tahap pertama adalah kita mendefinisikan masalah tersebut. Kemudian kita buat modelnya, baru kita rancang algoritmanya, baru kita tulis programnya. Nah, kalau kita melakukan 3 yang biru ini, kita bisa lakukan di kertas ataupun tidak menggunakan bantuan laptop. Sedangkan untuk di hardware-nya nanti yang berwarna merah ini perlu menggunakan software, yaitu mulai dari tulis program. Kemudian ada compile di sini, ada run di sini. Nah, kalau di Pascal tidak ada yang namanya compile, ada yang namanya run saja. Bedanya antara compile dan run, di compile itu dia tidak langsung running, tapi dia mengecek sintaknya atau tulisan programnya kita itu ada yang kurang atau tidak. Misalkan kurung buka tidak ada kurung tutupnya, itu berarti dia sudah compile-nya. Jadi sudah tahu bahwa errornya di situ. Sedangkan kalau nanti di run itu biasanya kalau misalkan ada error, misalkan contohnya adalah kita merunning ya, merunning di mana berulang-ulang kali tidak menggunakan for. Kalau for kan tertentu, nanti ada yang menggunakan yang lain, misalkan while, dan di while itu persyaratannya tidak memenuhi sehingga dia running terus tanpa berhenti, itu juga bisa terjadi ya. Seperti itu biasanya di run. Tapi di Pascal tidak ada compile sehingga semuanya kalau kita merunning, nanti kalau ada yang error berarti kita harus ngecek lagi ke programnya. Kalau kita running, ya programnya sudah betul. Kalau kita running, ya kemudian masih terdapat error, apakah di rancangannya? Dan kalau misalkan tetap rancangannya sudah diperbaiki, tulisannya sudah diperbaiki, dicoba lagi. Nah, di sini di rancangan itu atau mungkin dibuat model itu tadi ditambahkan. Misalkan dia sudah berapa kali running ya. Kemudian kita batasi runningannya atau loopingannya seberapa banyak. Sehingga nanti dia ada berhentinya. Jadi itu juga bisa kita perlu cek di modelnya atau ke definisi masalahnya. Kalau di definisi masalahnya berarti kita bisa tahu bahwa nanti oh ternyata errornya semakin besar atau bagaimana mengecilkan suatu error itu tadi, atau error di sini maksudnya adalah perhitungan selisih antara prediksi dengan yang data asli seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kembali lagi ya, kemudian di sini pastikan tidak ada error. Kalau tidak ada error, baru kita melakukan dokumentasi. Sebagai contohnya adalah masalahnya tentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Di mana kita tahu persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini ada dua, yaitu x1 dan x2. Dan juga kita tahu bahwa ada data atau nilai yang kita perlukan untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu nilai A, nilai B, sama nilai C. Jadi kita tentukan nanti waktu masukkan atau menentukan nilai dari A, B, dan C, di mana A, B, dan C itu bertipe real. Setelah itu kita buat model matematisnya. Kita tahu rumusnya X1 dan X2 itu adalah min B plus untuk yang X1 minus untuk yang X2 akar dari B kuadrat min 4AC ya. Dari sini ini adalah rumus yang biasanya nanti dibagi per 2A. Nah, untuk akar itu kan dalamnya adalah B kuadrat min 4AC, berarti kurungnya dari sini sampai dengan sini. Sedangkan yang dibagi dengan 2A itu adalah dari minus B sampai dengan yang terakhir ya, penjumlahan dengan akar tadi. Nah, untuk mengurangi nanti bisa aja kalian bisa kasih akar di sini, boleh kasih kurung di sini sama yang di 2A-nya. Jadi nanti yang terakhir itu kenapa kok dia perlu diberi kurung? Takutnya nanti ini sudah dihitung, kemudian dibagi 2,
baru dikali A. Padahal 2 dikalikan A, baru ini nanti dibagikan dengan hasil 2 bagiannya. Seperti itu. Itu nanti ditulis programnya. Kalau rumus matematis mah kita bisa menuliskan. Karena memang yang di awal itu adalah penulisan awal istilah bisa didokumentasi di kertas, di MS Word atau lain sebagainya. Belum ke softwarenya atau programnya. Kemudian rancangan algoritmanya berarti ketika kita mau mulai, kita harus memasukkan dulu nilai dari A, B, dan C-nya. Baru sebenarnya untuk persamaan kuadrat itu kan ada yang namanya akarnya imajiner, ada yang namanya memiliki akar yang sama dan juga akar yang berbeda. Di mana dia ditentukan dari nilai D. D adalah B kuadrat min 4AC. Berarti kita menghitung dulu nilai dari D. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti iya ya. Kurang dari 0 berarti iya, berarti dia nanti cetak akar imajiner. Sedangkan kalau akarnya sama, yaitu D sama dengan 0, berarti kita tetap bisa menghitung menggunakan rumus ini. Ataupun D lebih besar 0, ya, tidak kurang dari 0, berarti kan dia lebih besar 0 ya, tidak T-nya ini. Berarti kita bisa menghitung menggunakan ini, baru kita melakukan cetak X1 dan X2. Sebenarnya kita kenapa sih perlu melakukan fungsi cetak ya? Karena kalau misalkan kita tidak ada cetak di sini, berarti nanti kalian ya, bukan kalian, PC-nya atau laptopnya atau softwarenya itu sudah menghitung nilai X1 dan X2, tapi tidak dimunculkan pada layar atau kita tidak diberitahu, istilahnya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu kita nggak tahu nanti nilainya X1 dan X2-nya berapa. Setelah itu barulah stop. Langkah berikutnya adalah tulis program. Mohon maaf, ini bukan Pascal ya. Di sini sudah kelihatan bahwa kalau yang kotak, kalau yang jejer-jejernya seperti ini, dia menggunakan if ya di sini menggunakan if dan else. Else-nya itu adalah yang tidak, if-nya itu yang iya. Ini yang iya, ini yang tidak, seperti itu ya. Kemudian di-compile, di sini ada compile. Kalau misalkan di Pascal tidak ada, berarti nanti di sini ada menunjukkan error. Untuk errornya pada Pascal ketika kita running ya. Ini kita running. Nah, di sini setelah kita running itu kan yang pertama tadi adalah masukkan nilai A. Jadi di sini kita tulis dulu ya, masukkan nilai A, tulis seperti ini. Jadi nanti tidak langsung read seperti itu misalkan. Nah, kalau langsung read berarti 14. Nah, 14 itu apa sih? Kan tidak ada keterangannya. Berarti kita tulis dulu, masukkan nilai A, baru masukkan nilainya. Gitu ya. Jadi read dan read-nya ada write dulu, write masukkan nilai A, baru read 14. Seperti itu. Nanti ada contohnya pada pertemuan berikutnya. Lanjut, di mana ini X1 dan X2 itu adalah hasil dari cetak. Kemudian di Pascal tidak keluarlah yang namanya total time-nya atau ini adalah lama running-nya ya, seperti itu. Nah, untuk didokumentasi sebenarnya setelah kita membuat suatu program, kita harus mendokumentasikan program tersebut, di mana isinya yang pertama adalah definisi masalah, yang kedua adalah model perhitungan atau matematikanya, yang ketiga adalah flowchart atau rancangan algoritmanya, yang keempat adalah source code-nya. Sebenarnya tambah lagi, satu lagi, kalau saya suka output-nya, biar kalian paham. Nanti, oh ternyata kalau misalkan source code-nya seperti ini, sudah sesuai apa enggak dengan flowchart-nya, sudah sesuai enggak dengan model perhitungannya, dan juga hasil output-nya seperti apa. Seperti itu ya. Karena dari saya sendiri biasanya lebih suka melihat source code, jadi saya sudah membayangkan nanti di outputnya seperti apa. Sekian dulu untuk part kedua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you part 3.